juga disebut firmware atau juga BIOS, dan orang-orang masih tidak bisa melihat perbedaan antara ROM dan RAM. Lanjut. Ya, ini seperti gambar yang bentuk ROM. Dua, CMOS merupakan bagian dari ROM. Fungsi CMOS ini adalah sebagai penyimpan para pengaturan dasar pada komputer. Salah satunya pengaturan dasar yang menggunakan CMOS ini adalah tanggal serta jam yang ada di komputer. Pada dasarnya, CMOS merupakan sebuah chip yang memiliki memori sebesar 64 byte saja. Bentuk CMOS bulat dan ada kode-kodenya. Itu baterai deh ya, bukan CMOS-nya, baterainya. Baterai, Pak. Baterai jam. Nanti saya tunjukkan di baterai jam seperti apa. Oke, Pak. Lanjut. 3, DRAM merupakan jenis RAM yang sering dilakukan penyegaran oleh CPU. Fungsi dari DRAM ini adalah menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang, sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. DRAM juga singkatan dari Dynamic RAM. Bentuk RAM. Memori RAM sudah dikenal sebagai memori yang paling dikenal pada dunia komputer. Fungsi RAM adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer. Bisa dibilang RAM adalah penampung dari segala aktivitas yang ada di dalam komputer. Lanjut. Bentuk RAM. 5. SDRAM. SDRAM merupakan bagian selanjutan dari RAM. Keunggulan dari SDRAM sendiri adalah dari sisi kecepatan dan dibandingkan dengan DRAM. Memori satu ini memiliki peran yang cukup besar sebagai bagian penyaringan saat menggunakan komputer sebelum data-data masuk ke menu memori utama. Data-data tersebut akan sering terlebih dahulu melalui bagian sense. Maka dari itu kecepatan dari memori sense sangatlah tinggi. Lanjut. Lagi. 2. Memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang fungsinya sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari komputer. Selain itu, fungsi dari memori eksternal ini adalah sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada dalam komputer. Satu, disk. Mungkin banyak yang mengira bahwa memori internal, padahal jika dilihat dari sisi definisinya, hard disk termasuk ke dalam golongan memori eksternal. Fungsi hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga sudah ada dalam bentuk eksternal, yang fungsinya sebagai alat cadangan penyimpanan data-data besar. Bentuk hard disk tebal dan besar. 2. Floppy disk. Sebelum adanya flash disk, dulu ada yang memindahkan file secara portable adalah menggunakan floppy disk atau bisa disebut disket. Disket ini berbentuk persegi yang adanya cakram di dalamnya. Fungsi disket sendiri adalah
sebagai alat yang menyimpan data yang dapat dibawa siswa kemana-mana. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa MB saja. Flash disk. Flash disk merupakan hasil pembaruan dari floppy disk dengan ukuran yang bermacam-macam, dari sedang hingga yang kecil. Flash disk ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Fungsi dari flash disk sendiri sama dengan floppy disk, yakni sebagai alat penyimpan data yang dapat dibawa kemanapun. Dari segi ukuran pun, flash disk juga lebih besar dari floppy disk. Bahkan kini sudah ada yang mencapai 1 terabyte. Lanjut. Compact disk atau CD juga salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi dari CD adalah sama dengan flash disk dan disket, ini sebagai alat untuk memindahkan file dan dapat dibawa kemana saja. Selain CD, ada juga DVD yang perbedaannya adalah dari sisi kapasitas dan memori saja. Pada DVD, kapasitas memorinya jauh lebih banyak dibandingkan CD. Oh. Udah segitu aja. Nah, itu saja dari presentasi saya hari ini. Saya dari kelompok 5 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Saya catat ini. Kelompok 5 tadi hanya 2 orang aja, si Hafiz sama Tasya. Yang lain kelompoknya ada dalam grup. Ibnu ada, Pak. Harusnya nanti bagi-bagi tugas ya. Ya, tadi. Membacakannya minimal ya bagi-bagi tugas. Oke, Pak. Oke, lanjut. Siapa? Saya tadi janji mau nunjukkan masalah tadi ada memori internal. Ada yang saya lihat? Blur, Pak. Blur ya? Gaming. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Nah, ini memori. Nah, tadi ini yang ditunjukkan sama apa? Yang baterai tadi itu. Ada yang warna merah. Gaming, Pak. Ini baterai BIOS-nya. Ini kebetulan komputer saya itu terbuka ya. Komputer sekolah, Pak. Hah? Komputer sekolah. Iya, komputer sekolah. Komputer labor. Komputer labornya saya buka. Jadi casingnya saya buka aja. Oke, kemudian tadi ada disket. Ini disket ini. Kelihatan? Lihat, Pak. Kelihatan. Disket ini sebenarnya nggak ada lagi yang dipakai orang.
Alasan tidak terpakai karena tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Disket ini, satu disket dia menyimpan cuman 1,44 mega. 1,44 mega. Kelihatan? Dan Bang. Enggak. Kelihatan, Pak. Nah, 1,44 mega ini ditampilkan maksudnya tidak bisa dipakai lagi karena kapasitasnya tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Kalau untuk foto aja itu minimal orang menghabiskan minimal memorinya penyimpanan 2 mega kan. Untuk satu foto aja bisa 2 mega atau 5 mega. Satu foto aja. Kalau ini cuma 1,44. Nah, mungkin nggak dipakai. Nggak mungkin lagi saya buka ya. Saya buka biar saya lihat kan. Floppy disk itu kayak apa. Nih. Ini disket. Ini disketnya masih baru ya. Masih bisa dipakai. Ini kebetulan ada di gudang SMA 2 saya temukan, kemudian saya ambil sebagai alat peraga. Tapi ini masih bisa dipakai karena dia masih baru. Pak, mau bertanya, Pak. Ya. Apa tadi yang mau tanya? Oh, Pak, misalnya kayak hard drive ini, Pak, masih bisa dipakai, Pak? Bisa. Kayak eksternal. Masih bisa ya, Pak? Ya bisa dipakai tapi dites dulu. Dipasang. Oh, Itu hard disk laptop itu. Tergantung komputernya. Hard disk itu internal laptop, Pak, diganti ke SSD. Ya, itu hard disk laptop itu. Hard disk yang biasanya dipakai untuk laptop itu dijadikannya hard disk eksternal. Dibelikannya rumah-rumah untuk hard disknya sehingga dia bisa menjadi hard disk eksternal. Saya tidak bisa menunjukkan hard disk yang di komputer ini karena dia tertutup di casingnya di samping. Kalau hard disk yang di komputer bisa lebih besar. Nah, hard disk sekarang itu sudah memakai SSD. SSD yang paling bagus. Perbedaannya hard disk biasa dengan SSD. Kalau hard disk biasa dia masih pakai lempengan, dia masih pakai kayak CD lah, kayak CD, kayak lempengan CD itu. Kalau yang HDD itu, Pak? Apa? Yang HDD? HDD masih lama itu. Itu udah lama itu. Kalau yang SSD sekarang itu dia sistemnya laser, dia tidak pakai lempengan lagi. Jadi ya kalau hard disk biasa kan pakai lempengan kayak CD dia. Tapi dia bukan kaca, tapi dia terbuat dari titanium. Sayangnya saya tidak bisa menunjukkan. Biasanya itu kalau ada disk rusak itu biasanya saya buka itu. Nah, lempengannya itu bagus. Dia terdiri dari titanium. Jadi bukan kayak CD dari plastik atau kaca. Kalau hard disk itu lempengannya di dalam itu seperti besi, titanium, kilat ya. Nah, kalau SSD kenapa lebih cepat? Karena dia sudah tidak memakai lempengan lagi, dia tidak pakai putaran lagi, dia sudah memakai sistemnya laser. Ada pertanyaan lain? ya, Pak. Oke, kelompok berapa lagi? Gimana kalau kelompok 4, Pak? Kelompok 4. Mau maju kelompok 4? Oke. Silakan kelompok 4. Siapa kelompok 4?
Saya, Pak. Ya, silakan Adelia. Usahakan semua anggota kelompoknya berbicara ya, karena saya catat. Tadi yang bertanya tadi siapa? Iya, Pak. Adiaksa. Yang bertanya sama saya tadi siapa? Iya, Pak. Iya, Pak. Adiaksa. Rafli Kusuma. Itu saya, Pak, pakai akun satu lagi dari laptop, Pak. Hah? Itu saya, share screen saya, Pak, dari laptop, jadi 2 akun. Oke. Lanjut. Siapa yang mau presentasikan? Saya, Pak. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, saya Adelia Nafisa Putri, Adisa Putri Zaira, Alia Ramadhani, Jenny Barokah, Mukadiska Putri Intan, dan Raffiata Laridya akan mempresentasikan tentang alat input dan output. Pengertian input dan output. Input atau lebih lengkapnya input device merupakan perangkat masukan yang dipasang sesuai part masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar mikroprosesor yang berupa sinyal data atau sinyal input. Biasanya sinyal input berupa data yang masuk dalam mikroprosesor. Sederhananya, perangkat input adalah perangkat untuk memasukkan perintah data yang akan diproses oleh komputer. Sedangkan output device merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun dipahami. Output device biasanya menghasilkan suara, gambar, video, maupun teks, tergantung dengan jenis perangkat outputnya. Fungsi output adalah menerima olahan data dari mikroprosesor CPU, komputer berupa tulisan, suara, gambar, dan lainnya. Baik input dan output biasanya diberi simbol I atau O yang berarti input atau output. Contoh perangkat input dan output komputer. Untuk memahami apa itu input device dan apa itu output device lebih mudah kalau kita lihat perangkat-perangkat yang masuk dalam jenisnya masing-masing. Berikut beberapa contoh input ataupun output device. Perangkat input. Perangkat input ini ada banyak jenisnya, tetapi yang paling umum kita ketemui saat menggunakan komputer misalnya keyboard. Keyboard merupakan bagian dari input device yang berfungsi memasukkan perintah berupa karakter atau kombinasinya. Keyboard adalah papan ketik yang terdiri dari jajaran tombol huruf A sampai Z dan tombol angka dari 0 sampai 9. Serba tombol perintah seperti F1 sampai F9, kiri shift, dan masih banyak lagi. Jenis keyboard ini ada beragam sesuai dengan perkembangannya, tetapi yang paling umum adalah keyboard QWERTY. 2 mouse. Mouse juga berfungsi dari input device. Mouse berguna untuk menggunakan kursor atau pointer pada layar monitor yang kamu miliki. 3 joystick. Joystick juga bagian dari input device, meskipun joystick digunakan hanya untuk bermain game dan tidak bisa digunakan untuk hal lainnya. 4. Scanner. Perangkat device ini sama seperti mesin fotokopi yang berfungsi untuk mengcopy teks, gambar dalam bentuk digital. Scanner memiliki beberapa macam, yaitu flatbed scanner, PSD scanner, dan handy scanner. Kelima, Like Pen. Like Pen merupakan perangkat device yang berguna untuk menggambar grafis atau teknis di komputer. Komputer akan membaca Like Pen dengan sensor yang dimiliki. Biasanya seorang teknisi yang mempunyai Like Pen. Selain 5 input device di atas, masih ada jenis yang lainnya.
Output device. Data atau perintah yang telah diproses oleh komputer akan ditampilkan oleh output device. Berikut beberapa contoh output device. 1. Printer. Printer merupakan bagian dari output device yang berguna untuk mencetak hasil dari proses atau perintah dalam bentuk kertas. Kamu pasti sudah mengenal printer. Dan hingga saat ini printer berkembang mengikuti zaman. Contoh printer yang saat ini digunakan adalah printer inkjet, printer laserjet, dan printer dot matrix. 2. Monitor. Komputer tak akan pernah bisa dipisahkan dengan namanya monitor. Monitor merupakan bagian dari output device yang berguna untuk menampilkan beberapa macam data yang ingin diketahui oleh para pengguna komputer. Data yang ditampilkan pada monitor merupakan olahan data yang berada di perangkat penyimpanan, kemudian diproses oleh prosesor. Rancangan monitor dulu cuma dapat memperlihatkan data DOS sebab sistem operasi yang ada baru kenal DOS. Akan tetapi saat ini telah ada rancangan GUI di mana pemakai lebih dimudahkan dalam menjalankan komputernya, sebab manfaat serta pemrosesan data diperlihatkan dengan gambar. Output device selanjutnya adalah speaker. Speaker termasuk output device yang berfungsi mengeluarkan data berupa suara yang telah diolah oleh prosesor dengan format tertentu. Biasanya speaker selalu digunakan di warnet dan tempat-tempat yang menyewakan komputer untuk bermain game. Di era modern seperti sekarang ini, speaker sudah mempunyai spek yang berbeda-beda dan lebih canggih. Mulai merek terkenal hingga merek lokal menawarkan berbagai macam speaker. Selanjutnya ada proyektor. Proyektor merupakan bagian dari perangkat luar yang berfungsi untuk menampilkan data atau gambar kepada audiens. Proyektor biasanya ada di ruang meeting, ruang rapat, ruang kelas yang ada di sekolah maupun di perusahaan-perusahaan besar. Di era modern seperti sekarang ini, proyektor semakin canggih dan sangat dibutuhkan untuk presentasi. Alat output device selanjutnya yaitu plotter. Plotter merupakan output device pada komputer dengan cara kerja yang sama seperti printer. Bedanya, plotter itu digunakan untuk mencetak kertas yang punya ukuran sangat besar seperti kertas A1, A2, dan juga A3. Sehingga umumnya plotter ini digunakan untuk mencetak peta atau poster dan banner. Kamu juga bisa membuat MP3 dengan plotter ini. Headset atau headphone. Headset juga termasuk output untuk mendengarkan data berupa suara atau visual dari komputer bagi para pengguna komputer. Biasanya headset digunakan di internet agar saat kita memainkan musik atau menonton film tidak mengganggu pengguna lain. Selain beberapa perangkat output di atas, masih ada beberapa jenis lainnya. Sepertinya hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rafli, makasih. Kelompok 4, suara kamu kayak logat-logat bahasa dan suaramu kayak Menteri Pendidikan ya. Kalau siapa yang si Rafli. Menteri Pendidikan ini siapa, Pak? Masa Menteri Pendidikan nggak tahu? Coba cari di YouTube Mas Nadiem. Yang orang Tokopedia itu. Nggak Tokopedia atau Gojek. Gojek. Suaranya mirip sama Rafli. Mudah-mudahan Rafli ini bisa jadi Menteri Pendidikan, Pak ya. Amin. Aminkan semua. Amin. Amin. Gaya bahasanya juga bagus. Ini sudah saya cek absennya dulu yang masih cek. Arif nggak ada? Putri Raisa ada? Ada, Pak. Oh. Raisa aja yang buat putrinya nggak ada. Siti Ramalia. Siti, ada Siti?
Tidak ada. Oke, saya rasa itu. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Waktu kita 5 menit lagi. Assalamualaikum Pak. Ya, Sulaiman. Maaf telat Pak, jaringan saya hilang tadi Pak. Oke, kamu hadir. Ya, masalah alat input tadi tahu semua kan? Ada ditampilkan tadi kamera? Tidak. Kamera, saya memakai komputernya komputer PC biasa, kemudian monitornya juga PC biasa. Tapi di PC biasa ini, di monitor biasa tidak ada kameranya. Terpaksa saya memakai tambahan kamera webcam dari luar. Jadi saya menampilkan sekarang itu pakai kamera webcam. Nah, kamera webcam itu dia kayak USB aja. Dicolokkan ke komputer, kemudian langsung nyambung. Itu kamera untuk presentasi. Yang saya pakai sekarang ini pakai kamera webcam. Tapi kamera handphone ini, yang handphone bisa dipakai juga untuk disambungkan ke presentasi ke laptop atau disambungkan ke WiFi yang ada di komputernya masing-masing. Jadi kalau misalkan di laptopnya itu bermasalah, kalian bisa konekkan handphone ini dan jadikan kamera handphone ini menjadi kamera webcam yang ada di komputer. Nah, kalau menggunakan kamera handphone, otomatis kameranya jauh lebih bersih, lebih bagus daripada kamera yang ada di laptop. Ada pertanyaan lain? Tidak, Pak. Oke, saya rasa dicukupkan saja 2 kelompok ini. Tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurdi, mangga kaluang Jurdi. Jurdi.